Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan memasuki kuliah ke-12 dengan judul Neraca Pembayaran dan Kurs Valuta Asing. Nah, kita perhatikan dulu di sini, neraca pembayaran itu adalah suatu catatan aliran keuangan suatu negara yang menunjukkan nilai transaksi perdagangan dan aliran dana yang dilakukan antar penduduk satu negara dengan negara lain dalam kurun waktu setahun lamanya, ya, atau waktu tahun tertentu. Artinya neraca pembayaran itu menggambarkan keadaan posisi keuangan suatu negara, di mana posisi keuangan satu negara itu ada yang menyebabkan uang masuk dan juga ada yang menyebabkan uang keluar dari negara tersebut, ya. Nah, sekarang kita perhatikan neraca pembayaran itu dibagi menjadi dua, yaitu neraca berjalan atau namanya current account, dan juga yang kedua adalah neraca modal atau disebut sebagai capital account. Nah, neraca berjalan itu disebut juga sebagai neraca perdagangan internasional, yaitu meliputi ekspor dan impor barang atau jasa. Nah, ditambah lagi dengan pembayaran pindahan itu ke luar negeri, ya. Kemudian kalau nilai ekspor dan impor jasa itu contoh-contohnya dari sektor pertanian, sektor industri, dan seterusnya, ya. Ada sektor perdagangan juga, pertambangan. Kemudian kalau neraca jasa itu selisih antara ekspor dan impor jasa, ya, yang melewati satu negara. Nah, kemudian apabila neraca perdagangan itu berada dalam keadaan surplus, itu artinya ekspor lebih besar daripada impor. Dan sebaliknya, kalau neraca perdagangan suatu negara itu defisit, itu artinya impor lebih besar daripada ekspor. Nah, yang kita harapkan di suatu negara itu adalah surplus dalam neraca perdagangan atau neraca berjalan. Kemudian nilai ekspor barang tak tampak itu artinya yang meliputi jasa, ya. Neraca perdagangan jasa itu meliputi nilai bersih ekspor dan impor jasa yang disebut sebagai neraca jasa, yaitu apabila neraca jasa surplus, ya, itu artinya lebih banyak jasa yang masuk daripada jasa yang keluar. Artinya bukan jasa yang masuk, maksudnya pendapatan yang berupa jasa itu lebih banyak yang masuk daripada yang keluar. Nah, contoh-contoh daripada jasa ekspor dan impor jasa itu contohnya adalah pembelanjaan para pelancong atau turis, kemudian pendapatan investasi yang meliputi keuntungan bunga atas modal yang investasikan dan dividen. Nah, kemudian yang ketiga bagian daripada neraca berjalan adalah pembayaran pindahan. Pembayaran pindahan ini meliputi yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun swasta. Nah, contoh-contoh dari pembayaran pindahan adalah bantuan suatu negara ke negara lain, ya. Itu berarti ada, kalau bantuan suatu negara, misalnya Indonesia mendapat bantuan dari negara lain, berarti pembayaran pindahan menunjukkan ke arah yang positif, ya. Apabila Indonesia memberikan bantuan kepada negara lain, berarti pembayaran Indonesia berada dalam keadaan yang defisit, artinya lebih banyak yang keluar daripada yang masuk, ya. Jadi bagian daripada neraca berjalan itu ada meliputi ekspor dan impor barang dan jasa, juga yang ketiga adalah pembayaran pindahan. Kemudian bagian kedua daripada neraca pembayaran internasional suatu negara itu meliputi neraca modal. Neraca modal itu adalah selisih antara modal masuk dan modal keluar dari suatu negara ke negara lain. Semakin banyaknya investor asing menanamkan modalnya ke suatu negara, maka akan membuat surplus dalam neraca modal negara tersebut. Dan sebaliknya, semakin banyaknya investor lokal yang menginvestasikan dananya ke luar negeri, itu menunjukkan bahwa neraca modal negara tersebut akan semakin defisit. Artinya investasi
masuk lebih besar daripada investasi keluar, itu menunjukkan surplus dalam neraca modal. Dan sebaliknya apabila investasi keluar lebih besar daripada investasi masuk, maka neraca modal berada dalam keadaan defisit. Nah, untuk mempengaruhi neraca pembayaran itu supaya surplus dari suatu negara, maka perlu ditingkatkan neraca berjalannya dan juga neraca modalnya. Artinya apabila neraca berjalan atau neraca perdagangan itu surplus dan neraca modal suatu negara tersebut juga surplus, maka membuat neraca pembayaran negara tersebut akan surplus. Dan sebaliknya, apabila neraca berjalannya defisit, neraca modalnya defisit, maka akan membuat neraca pembayaran negara tersebut akan berada dalam keadaan defisit. Nah, itu harus perlu dilakukan kebijakan-kebijakan pemerintah untuk mendorong supaya neraca pembayaran negara tersebut akan menuju ke arah yang surplus, ya. Nah, kemudian kita bicara sekarang tentang cadangan valuta asing, ya. Cadangan valuta asing itu salah satunya adalah meliputi cadangan valuta asing yang disimpan di bank sentral. Nah, maksudnya di sini adalah apabila kita melakukan ekspor ke negara lain, maka valuta asing yang berada dalam negeri akan bertambah jumlahnya karena kita mendapatkan pendapatan berupa valuta asing. Maka kalau kita cenderung melakukan ekspor daripada impor, maka cadangan valuta asing dalam negeri semakin bertambah. Dan sebaliknya, apabila kita lebih banyak melakukan impor daripada ekspor, maka cadangan valuta asing dalam negeri akan semakin berkurang. Nah, ini cadangan valuta asing ini akan disimpan di bank sentral untuk menjaga stabilitas daripada nilai valuta asing, ya, atau harga daripada valuta asing. Nah, di sini neraca pembayaran selalu seimbang. Mengapa neraca pembayaran suatu negara itu selalu seimbang? Ini artinya ini akan diseimbangkan, ya. Yang menyebabkan neraca pembayaran yang selalu seimbang adalah ketidakseimbangan dalam neraca berjalan dan neraca modal akan diseimbangkan oleh perubahan cadangan valuta asing yang dimiliki oleh bank sentral selaku otoritas moneter yang bisa menjaga kestabilan nilai rupiah, ya. Di sini ada ilustrasi tentang bagaimana cara menjumlahkan neraca pembayaran suatu negara. Misalnya diketahui neraca berjalan itu sama dengan tadi neraca perdagangan, yaitu ekspor dikurangi dengan impor. Nah, diketahui neraca berjalan adalah nilainya positif 40. Ini artinya menunjukkan bahwa neraca berjalan negara tersebut berada dalam keadaan surplus. Itu artinya lebih banyak melakukan ekspor daripada impor. Kemudian di sini ada neraca modal jangka panjang, itu plus juga, nilainya plus positif, itu menunjukkan bahwa investor asing lebih banyak atau investor yang masuk lebih banyak daripada investasi yang keluar, maka surplus dalam neraca modal. Jadi positif, nilainya 20. Kemudian modal keuangan swasta adalah negatif. Negatif itu berarti defisit min 30. Sehingga neraca keseluruhannya adalah 40 ditambah 60 sama 20, 60 dikurang 30 sama dengan 30. Jadi neraca pembayaran negara tersebut adalah surplus 30 dan perubahan cadangan mata uang asing oleh bank sentral adalah minus 30, sehingga kalau dikurangi jadi sama dengan 0. 0 itu menunjukkan bahwa terjadi diseimbangkan, neraca pembayaran itu selalu seimbang karena diseimbangkan oleh perubahan cadangan valuta asing yang dilakukan oleh bank sentral. Nah, kemudian di sini ada neraca perdagangan, neraca pembayaran Indonesia. Nah, susunan neraca pembayaran ini dapat dibedakan menjadi 3 golongan mutasi keuangan. Yang pertama adalah transaksi berjalan. Transaksi berjalan itu sama dengan tadi neraca perdagangan, yaitu meliputi ekspor dan impor barang dan jasa. Kemudian yang kedua adalah transaksi modal. Transaksi modal itu adalah selisih antara modal masuk dan modal keluar yang dilakukan oleh para investor lokal maupun para investor asing. Kemudian yang ketiga adalah selisih perhitungan, ya. Jadi itu ada 3 golongan mutasi keuangan, ya, dalam neraca pembayaran. Nah, sekarang kita beralih kepada kurs valuta asing. Apa itu kurs? Kurs itu adalah nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain.
Nah, ketika mata uang suatu negara mengalami dibandingkan dengan mata uang negara lain, maka terjadi perbandingan nilai. Nah, perbandingan nilai itu disebut sebagai kurs. Nah, maka nilai mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain bisa mengalami kenaikan dan bisa juga mengalami penurunan. Apabila mata uang suatu negara mengalami penurunan terhadap mata uang asing, maka disebut sebagai depresiasi, artinya menurunnya mata uang domestik terhadap mata uang asing. Dan sebaliknya, mata uang suatu negara itu bisa juga mengalami apresiasi. Apresiasi adalah meningkatnya mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. Nah, maka pada dasarnya terdapat dua cara dalam menentukan kurs valuta asing. Yang pertama adalah berdasarkan permintaan dan penawaran mata uang asing dalam pasaran bebas, atau yang pertama ini disebut sebagai sistem kurs yang mengambang atau namanya floating exchange rate, artinya kurs yang mengambang dibiarkan mengambang, artinya sesuai dengan permintaan dan penawaran valuta asing yang ada di pasar valuta asing itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah kurs valuta asing yang ditentukan oleh pemerintah. Ini disebut juga sebagai fixed exchange rate. Jadi di mana pemerintah menentukan kurs yang berlaku di negara tersebut. Artinya misalnya negara Indonesia menganut sistem kurs yang tetap misalnya. Misalnya pemerintah menentukan sistem kursnya adalah kurs yang berlaku sekarang adalah $1 sama dengan 15.000. Maka ketika para eksportir dan para importir ingin melakukan ekspor dan impor, maka kurs yang berlaku adalah kurs yang ditentukan oleh pemerintah. Tapi untuk saat ini, negara Indonesia adalah menganut sistem kurs yang pertama, yaitu floating exchange rate, yaitu kurs yang dibiarkan mengambang sesuai dengan mekanisme pasar valuta asing, ya, permintaan dan penawaran valuta asing yang ada di pasar valuta asing itu sendiri. Dulu Indonesia pernah menganut sistem kurs yang kedua yang ditentukan oleh pemerintah, atau fixed exchange rate dulu ya. Nanti kita bahas yang kedua itu. Nah, sekarang kita lihat dulu penentuan kurs dalam pasar bebas. Artinya yang tadi floating exchange rate, di mana nilai kurs itu ditentukan daripada permintaan dan penawaran valuta asing. Nah, bagaimana konsep daripada kurs pasar bebas ini? Misalnya, jika permintaan terhadap mata uang suatu negara mengalami kenaikan, maka harga valuta asing itu akan semakin harga mata uang tersebut mengalami kenaikan, ya. Jadi jika permintaan bertambah banyak, maka harganya bertambah mahal, dan sebaliknya jika permintaan bertambah sedikit, maka harganya tambah kurang atau turun. Nah, di sini diilustrasikan dengan permintaan mata uang asing, yaitu mata uang Amerika terhadap mata uang Amerika atau dolar. Semakin tinggi harga dolar Amerika Serikat, maka semakin sedikit permintaan terhadap mata uang tersebut. Artinya ketika mata uang tersebut mengalami kenaikan, maka pembelian atau permintaan terhadap mata uang tersebut akan menurun. Jadi seperti barang ya, kalau harga mengalami kenaikan, maka permintaannya akan berkurang. Kemudian sebaliknya, apabila semakin rendah atau semakin turun harga dolar, maka permintaan atau pembelian terhadap dolar itu semakin banyak. Nah, jadi artinya semakin tinggi harga, semakin sedikit permintaan terhadap mata uang tersebut, ya. Kemudian kalau penawarannya, semakin tinggi harga dolar, ya, Amerika Serikat, semakin banyak permintaan atas mata uang, bukan semakin banyak, ini permintaan semakin banyak penawaran maksudnya. Ini adalah penawaran bukan permintaan ya. Jadi perlu dikoreksi sedikit ini, kelupaan diedit. Artinya semakin tinggi harga dolar Amerika Serikat, maka semakin banyaklah penawaran terhadap dolar tersebut. Dan semakin rendah harga dolar Amerika Serikat, maka semakin rendahlah penawaran atas mata uang tersebut. Jadi dikoreksi ya, ini permintaan ini diganti dengan penawaran ya, kelupaan diedit, mohon maaf. Kemudian penentuan harga mata uang asing. Nah, sekarang kita perhatikan penentuan harga mata uang asing. Di sini ada permintaan dan penawaran harga dolar Amerika Serikat. Di sini ada kurva permintaan, kurva D,
kurva permintaan terhadap dolar, kemudian S itu adalah kurva penawaran terhadap dolar. Nah, di sini keseimbangannya adalah di sini di titik pertemuan antara S dan D. Maka ini adalah kurs pertukaran harga dalam harga dolar dalam yen, itu berarti kursnya antara dolar sama yen. Nah, ini adalah kurs yang berlaku adalah 1 dolar sama dengan 150 yen. Kemudian kuantitas dolar yang diperjualbelikan adalah sekian, misalnya 100 unit atau 200 unit. Nah, kemudian ketika kita perhatikan konsep demand-nya dulu di sini, kurva demand-nya. Kalau seandainya kurs 1 dolar sama dengan 250 yen, maka jumlah dolar yang diminta kan lebih sedikit. Misalnya kalau di sini 200 berarti menjadi 100, jadi semakin berkurang. Kalau harga dolar itu semakin mahal, maka permintaan terhadap dolar itu akan semakin berkurang. Dan sebaliknya, apabila kurs pertukarannya berada di sini. Nah, di sini. Ini adalah 1 dolar sama dengan 150 yen. Artinya nilai dolar kan semakin murah, maka jumlah dolar yang diminta akan bertambah dari 100 menjadi 200 unit. Nah, kemudian kita lihat konsep penawaran. Nah, ini konsep penawarannya. Apabila harga kurs pertukarannya antara 1 dolar sama dengan 50 yen, maka jumlah dolar yang ditawarkan cuma 100 unit, sedikit. Karena harga dolarnya murah, maka yang menawarkan dolar itu lebih sedikit. Kemudian kalau harga dolar mengalami kenaikan menjadi 1 dolar sama dengan 150 yen, maka jumlah dolar yang ditawarkan atau yang dijual menjadi 200 unit. Nah, itu jadi lebih banyak ya. Jadi kira-kira seperti sama dengan konsep demand dan supply barang ya. Kemudian kalau kita lihat di sini, kalau di kurs pertukaran 250 per 1 dolarnya 150 yen, jumlah dolar yang diminta kan 100 unit, sedikit. Sementara jumlah dolar yang ditawarkan lebih banyak ya. Jumlah dolar yang ditawarkan lebih banyak, yaitu sekitar 300 unit. Maka jumlah dolar yang ditawarkan lebih banyak daripada jumlah dolar yang diminta ya. Artinya mendorong untuk harga dolar itu kan semakin turun ke arah bawah ya. Itu penentuan harga mata uang asing. Itu nanti akan kalian pelajari di mata kuliah ekonomi moneter lebih lanjut ya, tentang kurs valuta asing. Kemudian sekarang kita beralih kepada penentuan kurs pertukaran oleh pemerintah, atau disebut juga sebagai fixed exchange rate, di mana nilai tukar mata uang negara tersebut ditentukan oleh pemerintah. Walaupun ada kurs pasar bebas di negara tersebut, berarti ada dua, ada kurs pasar bebas dan juga ada kurs yang ditentukan oleh pemerintah. Jadi ini ditentukan oleh pemerintah. Dalam hal ini yang menentukan adalah bank sentral ya, selaku otoritas moneter. Nah, sekarang perhatikan ini gambarnya. Pertukaran mata uang asing yang ditentukan. Misalnya tadi ini sesuai dengan mekanisme pasar bebas ya, itu kurs pertukaran pertama itu, ini S-nya, ini D-nya, maka kurs keseimbangan di pasar bebas itu jumlahnya adalah 1 dolar sama dengan 150 yen, dengan jumlah unit dolar yang diperjualbelikan adalah 2,5 dolar. Nah, kemudian ini kuantitas dolar itu dalam miliar ya, billion. Kemudian juta ya, billion, kuantitas dolar dalam billion ya. Nah, kemudian ini kita perhatikan kurs pertukaran pertama yang ditentukan oleh pemerintah adalah satu, yang ini, yang garis ini bukan kurva ini menunjukkan kurs pertukaran pertama. Ini 250 per 1 US dolarnya. Kemudian sementara kurs yang di pasar bebas itu 1 dolar sama dengan 150 yen. Itu artinya nilai yen di pasar yang ditentukan oleh pemerintah 250 dengan 150 itu kan lebih
tinggi mana nilai yennya? Nah, pastinya kan lebih tinggi 150. Artinya di sini kurs yang ditentukan oleh pemerintah ini nilai yen dianggap terlalu murah dibanding dengan kurs pasar bebas. Nah, berarti nilai yen dianggap terlalu murah. Terlalu murah itu berarti mengalami under value namanya. Under value itu artinya berarti nilai mata uang suatu negara terlalu murah dibanding dengan mata uang negara lain. Maka pemerintah perlu melakukan koreksi. Nah, jadi dalam sistem pertukaran yang dilakukan oleh pemerintah ini, pemerintah bisa melakukan koreksi dengan cara melakukan devaluasi atau melakukan revaluasi. Dalam hal ini, karena nilai yen dianggap nilainya terlalu murah dibanding dengan kurs pasar bebas, maka pemerintah melakukan kalau terlalu murah berarti menaikkan mata uang dengan yen dengan sengaja. Menaikkan berarti melakukan revaluasi. Melakukan revaluasi berarti dari 250 diturunkan menjadi kurs pertukaran yang kedua menjadi $1 sama dengan 100 yen. Dari $1 sama dengan 250 menjadi $1 sama dengan 100 yen, itu disebut pemerintah melakukan revaluasi. Artinya revaluasi adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan sengaja menaikkan mata uang domestik terhadap mata uang asing. Jadi dari 250 menjadi 100 itu namanya menaikkan mata uang yen terhadap dolar. Ya, berarti pemerintah melakukan revaluasi. Dan sebaliknya, kalau misalnya kurs pertukaran yang dilakukan oleh pemerintah yang pertama mula-mula di sini di $100, kemudian kurs pertukaran yang kedua adalah di $250, berarti yang $100 ini dianggap nilai yen terlalu mahal dibanding dengan kurs yang ada di pasar. Maka pemerintah perlu menurunkan nilai yen, yaitu dengan cara melakukan devaluasi. Nah, devaluasi adalah menurunkan mata uang domestik terhadap mata uang asing. Menurunkan berarti dari $100 menjadi $250. Itu berarti menurunkan nilai yen terhadap dolar. Ya, jadi ditukar balik itu posisinya. Kurs pertama dan kurs kedua itu menunjukkan bahwa pemerintah melakukan devaluasi. Devaluasi artinya menurunkan mata uang domestik terhadap mata uang asing yang sengaja dilakukan oleh pemerintah untuk menstabilkan kurs yang ada di negara tersebut, ya. Jadi apabila mata uang tersebut nilai terlalu rendah atau namanya mengalami under value, maka pemerintah perlu melakukan revaluasi. Kemudian apabila mata uang negara tersebut nilai terlalu tinggi atau namanya mengalami over value, maka pemerintah perlu melakukan devaluasi. Nah, apa tujuan pemerintah melakukan devaluasi dan revaluasi? Kalau devaluasi, pemerintah melakukan devaluasi menurunkan dengan sengaja mata uang domestik dalam mata uang asing itu apabila pemerintah ingin meningkatkan ekspor dan mengurangi impor. Karena kalau devaluasi itu artinya eksportir yang diuntungkan, kalau importir dirugikan karena nilai kursnya bertambah mahal. Dan sebaliknya, kalau pemerintah melakukan revaluasi, itu tujuannya adalah untuk mengurangi ekspor dan meningkatkan ekspor. Itu kurang lazim dilakukan oleh pemerintah, ya. Itu biasanya ada kasus-kasus tertentu di negara tersebut. Nah, sekarang kita lihat perubahan kurs. Efek kenaikan permintaan, ya, kita lihat di sini. Ini kurva pertama, ini kurva permintaan dolar yang pertama, ini kurva penawaran dolar yang pertama. Keseimbangannya adalah di sini. Nah, di mana kurs yang berlaku itu adalah $1 sama dengan 150 yen. Ini jumlah dolar yang diperjualbelikan adalah Q1. Kemudian apabila permintaan bergeser ke kanan, itu menunjukkan bahwa permintaan terhadap dolar meningkat. Apa yang menyebabkan permintaan dolar itu bisa meningkat? Itu salah satunya adalah bertambahnya permintaan terhadap barang impor. Berarti kalau kita melakukan impor lebih banyak, maka permintaan terhadap dolar semakin bertambah, maka akan menggeser kurva permintaan ke arah kanan. Sehingga keseimbangan yang baru adalah di sini. Nah, sehingga kursnya dari $1 sama dengan 150 yen menjadi $1 sama dengan 200 yen. Jadi artinya kurs tambah naik. Artinya nilai yen mengalami depresiasi.
ya, melemah nilai yennya. Yang menguat apa? Yang menguat adalah dolarnya. Jadi kalau kurs mengalami kenaikan, dolar yang mahal bertambah mahal atau mengalami apresiasi, yen mengalami penurunan atau mengalami depresiasi, ya. Keseimbangan yang baru, maka jumlah dolar yang diminta atau yang diperjualbelikan bertambah banyak atau Q1 naik menjadi Q2. Kemudian sekarang kita lihat ini kurva perubahan penawaran dolar. Ini kurva permintaan mula-mula, kurva penawaran mula-mula, di mana keseimbangannya yang ada di sini di kurs pasar bebas. Ini 1 dolar sama dengan 200 yen. Jumlah yang diminta atau yang ditawarkan adalah QA. Apabila kurva penawaran terhadap dolar bertambah, maka dia bergeser ke arah kanan. Apa yang menyebabkan kurva penawaran terhadap dolar itu bisa bertambah atau bergeser ke kanan? Itu salah satu penyebabnya karena negara tersebut lebih banyak melakukan ekspor. Nah, jadi ketika negara Jepang lebih meningkatkan ekspornya, maka jumlah dolar yang di negara Jepang tadi nanti akan bertambah. Bertambah maka akan menggeser kurva supply ke arah kanan, sehingga keseimbangan yang baru adalah di sini. Nah, maka di sini adalah jumlah kursnya sekarang berubah dari 200 menjadi 150. Artinya apa? Ketika suatu negara menambah ekspornya, maka jumlah dolar bertambah banyak. Kalau jumlah dolar bertambah banyak, maka harganya semakin turun nilainya. Semakin turun, maka dolar mengalami depresiasi. Yang mengalami apresiasi adalah nilai yennya. Nah, jadi dari 200 ke 150 berarti nilai yen mengalami apresiasi, meningkat mata uang yen terhadap mata uang dolar. Ya, bisa dipahami nih ya. Jadi kalau perubahan permintaan dolar itu karena impor lebih banyak, kemudian kalau perubahan penawaran dolar yang bergeser ke kanan itu karena ekspornya lebih banyak, sehingga kurs akan berubah, ya. Ini keterangannya. Kemudian sekarang kita lihat faktor-faktor yang menentukan atau yang mempengaruhi kurs. Nah, yang pertama adalah perubahan dalam cita rasa masyarakat. Cita rasa itu sama dengan selera. Ketika selera masyarakat berubah dari produk lokal ke produk impor, maka permintaan terhadap barang impor pasti meningkat. Maka kalau permintaan terhadap barang impor meningkat, maka kurs akan naik, ya. Kurva permintaan akan dolar akan bergeser ke kanan, maka kurs akan naik seperti tadi diilustrasikan. Kemudian yang kedua adalah perubahan harga barang ekspor dan barang impor. Kalau harga barang ekspor mengalami kenaikan, maka harga barang ekspor mengalami kenaikan, maka permintaan terhadap barang ekspor tentunya akan semakin turun. Ya, kalau turun berarti ekspor berkurang. Kalau ekspor berkurang, maka jumlah valuta asing berada dalam negeri itu akan semakin sedikit, maka membuat harganya semakin mahal. Dan juga barang impor. Kalau harga barang impor mengalami kenaikan, maka permintaan barang impor menurun. Menurun berarti permintaan terhadap barang impor akan berkurang, sehingga kurs akan menurun, ya. Kemudian kenaikan harga umum atau inflasi. Inflasi itu bisa menyebabkan perubahan terhadap kurs. Kalau kursnya kalau inflasi di dalam negeri semakin tinggi, maka untuk menstabilkan harga barang dalam negeri kita perlu melakukan impor. Maka impor akan bertambah banyak, sehingga permintaan terhadap permintaan terhadap barang impor semakin bertambah, maka kurs akan naik. Nah, ya, kemudian yang keempat adalah perubahan suku bunga. Jika suku bunga naik dalam negeri, maka efeknya adalah investasi menurun. Investasi menurun, maka pendapatan nasional menurun. Pendapatan nasional menurun berarti kemampuan kita dalam membeli barang luar negeri juga menurun, maka impor berkurang. Impor berkurang, maka kurs akan turun. Dan juga tingkat pembelian investasi, ya, tingkat bunga pembelian investasi. Kemudian yang kelima adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga turut mempengaruhi kurs. Apabila pertumbuhan ekonomi suatu negara tinggi, itu artinya pendapatan nasional negara tersebut semakin tinggi. Artinya daya beli masyarakat semakin bertambah terhadap pembelian barang impor, maka kurs akan semakin naik, ya, dan sebaliknya. Kemudian di sini kurs berubah bebas dan neraca pembayaran. Ini kita skip aja ya, karena nanti takutnya kalian akan bertambah. Belum sampai ranahnya ke sini, ya, ini kita skip. Nanti masuk aja nanti ke mata kuliah khusus, ya. Jadi kalau pengantar nggak usah terlalu
sulit-sulit sekali yang saya harus ajarin ya. Kemudian sekarang kita perhatikan kebijakan pemerintah dalam ekonomi terbuka. Ekonomi terbuka kita ketahui adalah perekonomian yang melakukan perdagangan luar negeri, yaitu melakukan ekspor dan impor. Nah, yang pertama, kebijakan dalam perekonomian terbuka itu adalah perekonomian menghadapi masalah pengangguran. Ya, kalau perekonomian menghadapi masalah pengangguran, tapi surplus dalam neraca pembayaran. Kemudian perekonomian menghadapi masalah inflasi, tapi surplus dalam neraca pembayaran. Kemudian perekonomian menghadapi masalah pengangguran dan samping itu menghadapi masalah defisit, berarti dua-duanya masalah. Kemudian perekonomian menghadapi masalah inflasi dan juga defisit dalam neraca pembayaran. Bagaimana yang harus dilakukan oleh pemerintah terhadap masalah-masalah yang dihadapi 4 poin tadi. Nah, untuk mengatasi masalah pengangguran dan defisit dalam neraca pembayaran, yaitu kebijakannya adalah kebijakan memindahkan pembelanjaan, yaitu kebijakan fiskal ya, dengan menambah jumlah pengeluaran pemerintah dan mengurangi jumlah pajaknya. Kemudian untuk mengatasi inflasi dan defisit dalam neraca pembayaran, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu meliputi kebijakan mengurangi pembelanjaan. Kalau inflasi pasti mengurangi pembelanjaan, artinya mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah. Sekarang kita perhatikan dulu kenapa saya bilang seperti itu tadi. Yang paling utama itu tadi, kalau saya mengatasi pengangguran, berarti kebijakan fiskal yang dilakukan adalah menambah pengeluaran pemerintah. Menambah pengeluaran pemerintah, salah satu contohnya adalah menambah pegawai negeri sipil, menambah pembangunan infrastruktur. Berarti menambah pembangunan infrastruktur berarti setidak-tidaknya banyak tenaga kerja yang diberdayakan untuk melakukan pembangunan infrastruktur tersebut sehingga pengangguran berkurang ya. Kalau kebijakan mengatasi inflasi berarti pengeluaran dikurangi. Pengeluaran pemerintah dikurangi berarti mengurangi subsidi, mengurangi pembangunan infrastruktur dan sebagainya, mengurangi pembiayaan pemerintah yang dilakukan pemerintah, sehingga pengeluaran pemerintah berkurang, pendapatan nasional berkurang. Pendapatan nasional berkurang, maka daya beli masyarakat menurun sehingga inflasi akan berkurang ya. Kemudian langkah-langkah yang akan mengurangi impor dan mendorong konsumsi barang dalam negeri seperti dinyatakan di bawah ini. Nah, misalnya melakukan batasan impor dapat dilakukan dengan menaikkan pajak impor. Jadi impor itu bisa dibatasi dengan cara menaikkan tarif impor. Kalau tarif impor berarti pajak impor dinaikkan, maka harga barang impor tambah mahal. Kalau tambah mahal itu artinya permintaan terhadap barang impor itu semakin berkurang. Kemudian cara yang kedua adalah menekan atau mengurangi penggunaan valuta asing melalui bank sentral, yaitu mencatu penggunaan mata uang asing. Misalnya pemerintah membatasi penggunaan impor terhadap barang-barang mewah. Kita ketahui kalau barang-barang mewah itu harganya mahal dan valuta asing yang kita kirimkan ke luar negeri untuk membayar barang-barang mewah tadi akan semakin banyak yang keluar negeri, sehingga jumlah valuta asing dalam negeri semakin menurun, membuat harganya semakin mahal. Maka impor barang-barang mewah itu perlu dibatasi dengan cara pembatasan penggunaan valuta asing ya. Kemudian yang ketiga, menurunkan nilai mata uang atau melakukan devaluasi. Jadi untuk mengurangi impor itu pemerintah bisa juga dengan cara melakukan devaluasi. Devaluasi artinya menurunkan mata uang domestik terhadap mata uang luar negeri, sehingga harga barang impor jadi tambah mahal. Kalau jadi tambah mahal berarti permintaan terhadap barang impor jadi menurun. Kemudian langkah-langkah yang akan menambah ekspor ini bisa dilakukan dengan cara yang pertama, memberikan insentif fiskal dan moneter untuk menambah kegiatan dalam produksi barang-barang ekspor ya. Insentif fiskal itu maksudnya keringanan-keringanan yang diberikan oleh pemerintah terhadap produksi barang-barang ekspor. Jadi misalnya bebas pajak atau free trade ya, memberikan kemudahan pinjaman, memberikan subsidi ekspor dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah mewujudkan kestabilan upah dan harga. Ya, pertambahan ekspor sangat bergantung pada kemampuan ekspor negara untuk bersaing di luar negeri. Salah satu faktor menentukan kapasitas bersaing adalah biaya produksi yang rendah. Untuk memastikan agar biaya produksi tetap rendah, upah harga barang dalam negara perlu distabilkan. Kemudian yang ketiga adalah menurunkan nilai valuta ya. Seperti yang diterangin tadi ya, menurunkan nilai valuta bukan saja akan dapat mengurangi impor tapi juga akan menambah ekspor. Jadi devaluasi itu bisa jadi meningkatkan ekspor dan mengurangi impor tadi.
Kemudian kebijakan mengurangi belanjaan dapat dilakukan dengan mengambil langkah, misalnya yang tadi seperti saya jelasin tadi, menaikkan pajak pendapatan dinaikkan maka mengurangi konsumsi rumah tangga. Kemudian menaikkan suku bunga, menurunkan penawaran uang, ya. Suku bunga dinaikkan, investasi berkurang sehingga jumlah uang beredar akan berkurang. Kemudian mengurangi pengeluaran pemerintah yang seperti saya jelasin tadi, ya. Mengurangi pengeluaran pemerintah berarti pendapatan nasional menurun sehingga daya beli masyarakat menurun. Nah, ini devaluasi, penurunan nilai valuta. Efek yang ditimbulkan adalah ekspor akan bertambah karena harga barang kita dapat bersaing atau lebih murah daripada harga barang negara lain kalau dia melakukan devaluasi. Kemudian impor berkurang karena harga barang luar negeri tambah mahal. Kenaikan ekspor dan pengurangan impor akan memperbaiki posisi neraca perdagangan sehingga neraca perdagangan akan mengarah ke surplus sehingga neraca pembayaran juga akan mengalami ke arah yang surplus pula. Kemudian pendapatan nasional akan bertambah karena ekspor yang naik, kemudian pengurangan impor, kenaikan yang diakibatkan oleh ekspor tadi dan pengurangan impor akan mendorong investasi, ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat, inflasi berlaku apabila kenaikan harga barang impor akan mendorong kepada wujudnya kenaikan harga barang-barang produksi dalam negeri. Inflasi juga berlaku apabila devaluasi dilakukan ketika perekonomian mengalami kemakmuran yang tinggi. Kemudian di luar negeri mungkin negara lain melakukan langkah balasan, ya, biasanya dilakukan oleh negara-negara lain dengan menggunakan halangan perdagangan atau halangan perdagangan disebut juga sebagai alat-alat proteksi yang dilakukan dengan menaikkan tarif juga yang dikenakan terhadap barang ekspor yang devaluasi valuta asingnya atau dengan melakukan devaluasi, ya. Demikian materi untuk hari ini mengenai neraca pembayaran kurs valuta asing. Yang kalian harus pahami adalah apa itu neraca pembayaran. Itu neraca pembayaran adalah catatan mengenai posisi keuangan suatu negara yang menyebabkan uang masuk dan uang keluar, di mana neraca pembayaran suatu negara itu dipengaruhi oleh neraca berjalan atau neraca perdagangannya, merupakan selisih antara ekspor dan impor barang atau jasa ditambah lagi dengan pembayaran pindahan. Kemudian bagian yang kedua adalah neraca modal, yaitu selisih antara modal masuk dan modal keluar, ya. Jadi yang membuat surplus neraca pembayaran suatu negara adalah surplus dalam neraca perdagangannya juga surplus dalam neraca modalnya, ya. Kemudian kurs valuta asing itu adalah tingkat pertukaran antara mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain. Dalam kurs itu ada namanya depresiasi, ada namanya apresiasi. Apresiasi adalah meningkatnya mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. Depresiasi adalah melemahnya mata uang suatu negara dengan terhadap mata uang negara lain. Contohnya, $1 sama dengan 10.000 menjadi $1 sama dengan $1 sama 10.000 menjadi $1 sama dengan 11.000. Nah, itu berarti mata uang rupiah mengalami depresiasi, mata uang dolar mengalami apresiasi. Kemudian dalam sistem kurs yang tetap, pemerintah bisa melakukan koreksi nilai tukar, yaitu dengan cara melakukan devaluasi dan revaluasi. Devaluasi adalah menurunkan mata uang domestik dengan sengaja terhadap mata uang asing dari $1 10.000 menjadi $1 sama dengan 11.000. Nah, itu melakukan devaluasi pemerintah dengan sengaja. Dan sebaliknya, kalau sebaliknya itu adalah melakukan devaluasi, yaitu menaikkan mata uang domestik terhadap mata uang asing, yaitu kita balik dari $1 11.000 menjadi $1 sama dengan 10.000, ya. Dilakukan oleh pemerintah untuk tujuan-tujuan tertentu. Devaluasi itu dilakukan oleh pemerintah untuk tujuan meningkatkan ekspor dan mengurangi impor, dan sebaliknya kalau revaluasi adalah untuk mengurangi ekspor dan meningkatkan impor, ya. Demikian materi hari ini, semoga bermanfaat dan bisa diserap. Dan kemudian kalau ada yang ingin bertanya silakan tanya di forum diskusi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.